harinya, Sersan memberitahu bahwa senjata yang ada di tangan mereka adalah senjata yang harus dijaga dengan baik. Anggap seperti ayang beb sendiri yang setiap detik dan setiap menit harus selalu mereka pikirkan. Mereka lantas tidur di atas ranjang sambil mengucapkan janji untuk selalu menjaga dan merawat senjata masing-masing. Beberapa hari berlalu, para kandidat pun memasuki tahap pelatihan fisik di mana Leonard kembali menunjukkan kelemahan dan kemelehoiannya ketika fisiknya belum siap ditempa dengan pelatihan keras seperti para prajurit yang lain. Alhasil, siapa yang direpotkan tentu saja adalah teman-teman seperjuangan Leonard yang dengan begitu solidnya membantu dan mendampingi Leonard untuk bisa menyelesaikan setiap tahap latihan fisik ini. Sebagai orang yang ditunjuk menjadi komandan skuad, Joker bertanggung jawab atas semua rekan-rekannya yang lambat dalam belajar. Yang sudah tidak perlu ditanyakan lagi, Leonard adalah satu-satunya prajurit bodoh yang mendapat treatment khusus. Sehingga Joker harus berulang-ulang kali menjelaskan dan mempraktekkan apa saja kewajiban mereka di babak pelatihan ini. Beberapa waktu berlalu, Leonard akhirnya menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan berkat didikan dari seorang Joker, sehingga untuk sementara waktu, Sersan bisa menghemat tenaga dan darah tingginya untuk hal-hal yang lain. Suatu malam, Sersan melakukan inspeksi mendadak untuk melihat kedisiplinan para prajuritnya, di mana untuk kesekian kalinya, Leonard melakukan kelalaian dengan lupa mengunci laci pribadinya. Tetapi bukan itu kelanjutannya, karena Sersan menemukan sesuatu yang sangat-sangat dilarang di babak ini, yaitu satu donat jelly yang Leonard ambil dari aula. Karena sudah capek dengan sanksi yang sama, Sersan pun memiliki ide lain agar Leonard berpikir, yakni dengan menghukum semua teman-temannya setiap kali Leonard melakukan kesalahan. Mereka semua yang awalnya simpati kepada Leonard pun lama-lama menjadi jengkel sendiri, sehingga semua orang kompak untuk memberi pelajaran kepada Leonard dengan cara memasukkan batang sabun ke dalam handuk dan memukulinya beramai-ramai. Sejak malam itu, sikap Leonard tiba-tiba menjadi aneh dan sering bengong sendiri dengan tatapan mata yang kosong. Bahkan Joker memergokinya berbicara dengan senjatanya yang cukup menimbulkan pertanyaan tersendiri tentang apa yang sudah terjadi kepada Leonard. Sisi baiknya, Leonard benar-benar sudah berubah menjadi sosok prajurit yang disiplin, bahkan mampu melewati tes menembak dengan baik hingga mereka semua resmi ditetapkan sebagai para prajurit yang siap untuk terjun ke medan perang. Suatu malam, ketika semua orang sudah tidur, Joker benar-benar terkejut oleh sosok Leonard yang sedang duduk sendirian di toilet sambil memegang senjata miliknya. Dia tiba-tiba berteriak sambil melakukan gerakan disiplin hingga membuat semua orang bangun dari tidurnya. Ketika Sersan datang, Leonard terlihat menunjukkan raut wajah yang semakin menggila. Sersan tidak memperdulikan hal itu dan tetap dengan ketegasannya menyuruh Leonard untuk menurunkan senjata dan kembali ke tempat tidur. Namun tiba-tiba, Leonard membunuh bapak Sersannya sendiri. Lalu kemudian Leonard menembak kepalanya sendiri sehingga bisa disimpulkan bahwa mental Leonard belum siap untuk mendapatkan pelatihan keras seperti ini. Hasilnya justru malah membuatnya tertekan dan mengalami depresi berat yang membuatnya nekat berbuat hal tersebut. Bertahun-tahun kemudian, Joker kini bertugas di Vietnam sebagai jurnalis militer yang akan meliput dan membuat berita mengenai kondisi dan situasi yang terjadi di medan perang. Wilayah tempatnya meliput nampaknya tidak dapat situasi perang yang serius. Bahkan Joker dan rekannya yang bernama Roperman masih bisa ngopi di pinggir jalan tanpa khawatir akan ada serangan mendadak atau rudal yang tiba-tiba jatuh dari atas. Jika ada ketegangan, itu hanya diakibatkan oleh tindakan kriminal biasa seperti saat kamera milik Roperman dirampas oleh seorang begal yang mendedikasikan hidupnya untuk kungfu ala Stephen Chow. Joker dan Roperman pun kembali ke markas untuk mengikuti rapat bersama atasannya. Di situ, sang atasan menyuruh Joker membuat sebuah berita yang dramatis agar seluruh dunia yang membaca berita tersebut menganggap bahwa di Vietnam sedang terjadi perang yang luar biasa hebat dengan penderitaan yang tiada henti. Seolah kedatangan Amerika ke sana menjadi bermakna seperti pahlawan yang datang untuk membantu. Faktanya, situasi di Vietnam tidaklah separah itu. Orang-orang pribumi justru santai menjalani aktivitas mereka secara normal, sementara yang ribet dan riwah sendiri justru tentara Amerika. Joker yang menyadari propaganda ini sempat menolak mendramatisir cerita dalam beritanya, namun karena ini adalah perintah atasan yang berasal dari bosnya dari pemerintah dan pemerintah atas dorongan oknum-oknum pemimpin yang tidak bertanggung jawab, Joker yang hanya seorang bawahan dan tidak punya kuasa pun hanya bisa menuruti perintah tersebut. Tepat pada malam perayaan kembang api, terjadi ketegangan saat tentara Viet Cong
menyerang markas mereka. Entah itu benar Vietcong atau hanya akal-akalan saja. Joker terpaksa melepaskan peluru full metal jacket untuk membantu rekan-rekannya mencegah musuh memasuki markas. Keesokannya, sang atasan langsung menginformasikan bahwa situasi semakin memburuk. Vietcong yang dianggap sebagai pemberontak katanya sudah menguasai beberapa wilayah. Sehingga Joker dan Roperman dikirim ke baris depan peperangan untuk meliputi situasi di sana. Apabila mereka tidak menemukan kekejaman sesuai yang diinginkan, maka mereka diperbolehkan mengarang, mendramatisir, dan menambahkan cerita supaya beritanya lebih menarik dan tersebar di seluruh dunia. Mereka pun berangkat menggunakan helikopter dan berkenalan dengan teman baru bernama Durganer yang sangat tidak manusiawi. Dengan begitu enaknya, Durganer menembaki para petani, wanita, dan anak-anak yang bahkan tidak terlibat dalam peperangan. Astagfirullahaladzim.